Shalom Jemaat GB Sungai Yordan, Roh Simas yang terkasih dalam Kristus. Saya mengucap syukur pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah streaming Minggu 19 April 2020. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu mengajak seluruh jemaat bersama-sama kita menyembah Tuhan. Tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku, ku persembahkan hidup bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu, bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Yang selalu ku rindu. Di dalam tempat kediaman-Mu, di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, puaskan hatiku, ku persembahkan hidup bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu, bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu, bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Tuhan. Itulah yang selalu ku rindu, itulah yang selalu ku rindu, itulah yang selalu ku rindu. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Berkati kami lewat ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Sampaikan pesan Allah bagi kami, sehingga kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memberitakan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya lebih dulu mengucapkan selamat Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus sudah bangkit dan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Yesus bangkit dari kematian, 40 hari dia terus menampakkan diri, menjumpai murid-muridnya, dan murid-muridnya bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menjumpai murid-muridnya, dan Tuhan juga hari ini menjumpai saudara. Katakan amin. Saya akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya, dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Maka murid-muridnya yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, ada beberapa pelajaran penting dalam kisah ini. Pelajaran yang pertama, pada saat Yesus menjumpai murid-muridnya sebelumnya, itu dalam pertemuan-pertemuan ibadah atau hari-hari raya, pertemuan disebutnya hari Tuhan. Namun dalam kisah ini, Tuhan Yesus menampakkan diri pada hari kerja. Murid-muridnya sedang bekerja, suatu hari yang biasa dengan pekerjaan sehari-hari, dan Yesus menjumpai murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan dibatasi Allah menjumpai secara pribadi-pribadi dengan kita hanya lewat sekedar ibadah di gereja atau ibadah
di satu tempat tertentu. Tetapi Tuhan bisa menjumpai kita di marketplace ternyata. Tuhan bisa menjumpai kita di berbagai tempat, dalam kehidupan sehari-hari, di berbagai situasi. Tuhan menjumpai murid-muridnya saat murid-muridnya sedang menjala ikan. Tuhan menjumpai murid-muridnya saat seorang wanita sedang bekerja, mau membawa dan mencedok air, saudara, di sumur Yakub. Demikian juga Tuhan menjumpai setiap kita dalam berbagai cara. Allah tidak hanya menjumpai kita dalam ibadah-ibadah tertentu, tetapi Allah dapat menjumpai kita dalam dunia kerja. Allah bisa menjumpai dengan berbagai cara dalam kehidupan kita. Jangan terbatas dan jangan membatasi diri. Itu sebabnya dalam situasi badai COVID-19 ini, Tuhan menjumpai kita saatnya di rumah-rumah, di tempat kerja, bahkan dalam kesendirian. Dalam peristiwa ini, saudara-saudara, di sana sedang ada perkumpulan antara Petrus dengan keenam murid yang lain. Di sana sudah ditunjukkan satu murid disebut secara khusus, yaitu Thomas, yang selama ini ia menjauhkan diri dari pertemuan. Lalu dijumpai oleh Yesus. Setelah dijumpai oleh Yesus, akhirnya Thomas ada dalam persekutuan itu bersama-sama. Ternyata di sini kebersamaan sangat penting. Berkali-kali Yesus menampakkan diri dalam kebersamaan saat muridnya bersama-sama. Jadi saudara-saudara, saat sendiri Allah menjumpai saudara, tetapi saat bersama-sama juga Allah menjumpai saudara. Sebab 2-3 orang berkumpul, Allah hadir di situ dan Allah berkarya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi jelas sekali Tuhan tidak hanya menjumpai pada sekelompok orang. Tuhan menjumpai secara pribadi orang-orang tertentu dari sejak perjanjian lama sampai saat ini. Artinya perlu kita keseimbangan. Pada saatnya Tuhan menjumpai kita seorang diri, tetapi ada kalanya Tuhan menjumpai kita dalam sebuah kelompok besar. Itu sebabnya saudara-saudara, kebersamaan dalam sebuah ibadah sangat penting. Jangan menjauhi persekutuan. Tetapi secara pribadi kita juga perlu memiliki waktu secara khusus di dalam doa secara pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menghendaki kita untuk berkarya dalam kehidupan kita. Pada saat murid-muridnya disebut ini, salah satunya Thomas yang disebut Didimus hadir. Rupanya Thomas yang biasa menyendiri, sekarang ia sadar dia perlu kekuatan dari sebuah persekutuan. Ia semakin dikuatkan lebih-lebih saat perjumpaan dengan Yesus. Pelajaran penting yang lain pada saat Tuhan menjumpai murid-muridnya di Danau Galilea. Saudara-saudara, Tuhan bukan hanya menampakkan diri di dunia kerja bersama-sama dan baik juga secara pribadi, tetapi Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Galilea pada saat mereka bekerja menjala ikan. Ada berbagai penafsir, saudara-saudara, menyayangkan sikap Petrus dan murid-muridnya yang telah dipanggil untuk menjala manusia kembali lagi menjala ikan. Mereka melihat penafsiran ini secara negatif, tetapi saya tidak demikian, saudara-saudara. Mengapa? Pertama, dalam situasi yang bingung, dalam situasi yang gundah dan berkecamuk, dalam sebuah dilema bagi murid-muridnya berkenaan dengan peristiwa yang begitu cepat, penyiksaan Yesus, kematian Yesus, penguburan Yesus, dan sekarang kebangkitan Yesus. Murid-muridnya tentu masih dalam keadaan kebingungan. Lagi pula setelah Yesus bangkit pun belum mereka diberikan tugas secara khusus. Itu sebabnya saudara-saudara, Petrus berkata kepada teman-temannya, "Mari, aku hendak menjala ikan kembali."
Dengan kata lain, mari aku mau bekerja mengisi kekosongan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus memiliki ide yang cukup baik. Petrus menunjukkan dalam kondisi seperti itu tetap ia bersemangat, dan ia memberi teladan kepada murid-murid lain bahwa di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, harus tetap kerja. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, jangan berhenti dan jangan diam. Itu yang saya lihat, saudara-saudara. Itu sebabnya, saudara-saudara, Petrus mengajak murid-muridnya, dan murid-muridnya menangkap atau menjala ikan. Di sini, saudara-saudara, mengapa saya setuju dengan sikap Petrus dan ide Petrus untuk menangkap ikan ini? Saya tidak melihatnya negatif. Saya melihat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dalam situasi kondisi apapun, kita tidak boleh malas, saudara-saudara. Yang ketiga, dalam kondisi apapun, kita harus kerja, tidak boleh jadi beban bagi orang lain. Tetapi ada orang berkata, tapi Pak Bin, buktinya Petrus dan murid-muridnya menjala ikan, tapi tidak mendapat apa-apa. Mereka susah payah semalam-malaman, tapi tidak mendapat ikan. Memang mereka menggunakan waktu, memang mereka tidak malas, rajin kerja, memang mereka tidak jadi beban maksudnya untuk hal itu, tetapi tidak berhasil. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, namun lebih baik bekerja keras, lebih baik berusaha walaupun belum berhasil, daripada berdiam diri. Pelajaran penting bagi kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa orang yang bekerja keras, orang yang berusaha sekuat tenaga, belum tentu sukses, belum tentu. Tetapi apalagi kalau orang itu tidak bekerja, tidak berusaha, jelas pasti gagal. Kalau orang berusaha dan belum berhasil, atau bahkan tidak berhasil, tidak menyesal karena dia sudah bekerja sekuat tenaga. Tetapi kalau orang berdiam diri saja, itu sebuah kesalahan. Itu sebabnya Petrus berinisiatif untuk bekerja, namun jelas usahanya tidak sia-sia, kerja kerasnya tidak sia-sia, kegigihannya tidak sia-sia. Allah tidak tinggal diam, yang akhirnya mereka sukses mendapat 153 ekor ikan yang begitu berlimpah. Hasil kerja keras mereka, hasil kesungguhan mereka, inisiatif dan kreativitas mereka membuahkan hasil. Saya berkata kepada saudara, pada saat kita rindu menjumpai Allah, pada saat kita rindu dijumpai Allah, pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita tidak boleh diam. Kita harus bergerak, kita harus melihat karya Allah di depan, kita harus berusaha, dan Allah pasti tidak pernah tinggal diam. Saya ingat ada satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 14, saudara-saudara, mengatakan ketika Yesus melihat hal itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi Yesus melihat dulu, baru Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Hari ini saya berharap kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, selama kita tinggal di rumah, berdiam diri di rumah masing-masing, bukan berarti tidak melakukan apapun, tetapi kita harus mencari Tuhan, kita harus bergerak, lakukan sesuatu semampu saudara untuk menjumpai Tuhan, dan engkau akan melihat karya Allah yang besar dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran berikutnya dari kisah Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya, mencarinya, dan akhirnya menemukannya. Saya menemukan pelajaran lain dalam kisah ini, bahwa Yesus menampakkan diri
menjumpai murid-muridnya pada waktu yang tepat. Mengapa saya berkata demikian? Seringkali Tuhan menjumpai kita pada waktu yang tepat. Lewat apa? Lewat kegagalan. Itulah waktu yang tepat. Seringkali orang bertanya kepada saya, Pak Apin, kapan waktu yang tepat Allah menjumpai kita? Pada saat engkau mengalami kegagalan, pada saat engkau sedih, pada saat engkau banyak kecewa, pada saat engkau mengalami pergumulan berat, pada saat engkau menghadapi satu dilema yang besar, pada saat engkau menghadapi kesedihan yang dalam. Pada hari-hari yang lalu, gembala di tempat ini, Bapak Sugeng Prasetyo, ditinggalkan istrinya. Tentu duka cita, tentu menghadapi kesedihan. Tetapi biar Tuhan menjumpai secara pribadi Pak Sugeng dan menghibur dan memberi kekuatan kepadanya. Saya turut sepenanggungan dengan peristiwa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian sama dengan murid-muridnya, sedang kehilangan arah dalam kehidupan dan dalam pelayanan, sedang kehilangan arah dalam panggilannya, bahkan tidak ada harapan. Semalam-malaman bekerja sampai pagi, tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Disitulah Yesus, saudara-saudara, rindu untuk menjumpai kita. Dan murid-muridnya sedang menghadapi pergumulan yang berat dalam kegagalan ini. Disinilah Yesus menampakkan diri. Dalam waktu yang tepat, Yesus datang, bukan berjalan di atas air lagi menjumpai murid-muridnya, tetapi Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya hal yang sama seperti pada saat panggilan pertama murid-muridnya. Ini mau menunjukkan bahwa kegagalan-kegagalan kita seringkali berulang, dan ini juga menunjukkan perjumpaan atau Allah berniat menjumpai kita berulang-ulang hal yang sama. Di tengah-tengah kegagalan itulah Yesus menjumpai murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mungkin engkau menghadapi banyak pergumulan, tantangan. Hari ini mungkin engkau menghadapi banyak kesusahan, penderitaan. Hari ini mungkin engkau kehilangan arah, dan Yesus sedang menunggu engkau. Yesus sedang rindu mencari engkau. Yesus rindu menjumpai engkau. Mari jumpai Dia. Dan Allah hendak mengubah saudara. Pelajaran lain dalam peristiwa tentang perjumpaan Yesus di Danau Galilea ini, saudara-saudara, bukan hanya Tuhan menolong kita dengan cara berulang-ulang dalam bentuk cara yang berbeda dan peristiwa yang berbeda, tetapi Tuhan berulang kali rindu menjumpai kita. Itu yang perlu ditekankan. Tetapi dalam kisah ini juga perjumpaan Allah lewat kehidupan kita, bukan hanya dengan berbagai cara saja, tetapi Yesus menampakkan diri menjumpai murid-muridnya lewat tindakan kasih. Pada saat murid-muridnya tidak menangkap ikan, lalu Yesus memerintahkan untuk menebarkan jala ke sebelah kanan, dan murid-muridnya memperoleh begitu banyak ikan. Yesus sebelumnya berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau memiliki lauk pauk?" Yesus menyebutnya Petrus, Yohanes, Yakobus, dan juga yang lain dengan kata anak-anak. Poi dia, anak-anak. Suatu keeratan panggilan. Bukankah mereka sudah tua dan dewasa semua? Tetapi Yesus dengan lembut mengatakan, "Hai anak-anak." Sampai saat ini Yesus tidak berubah. Semenjak Petrus menyangkali Yesus pun Yesus tidak berubah. Yesus tetap melihat Petrus
sebagai anaknya. Thomas yang meragukan, Yesus melihatnya sebagai anaknya. Bahkan murid-murid yang melarikan diri dan meninggalkan dia, Yesus tidak kecewa. Yesus tetap memanggil muridnya, anak-anakku. Hari ini mungkin engkau banyak mendukakan hati Tuhan dengan banyak kesalahan, penyangkalan, mungkin banyak kejatuhan, tetapi Tuhan tetap sama berkata, hai anak-anakku. Tuhan tidak berubah. Ia tetap melihat saudara adalah anak-anak Allah. Yesus berkata, hai anak-anakku, apa engkau memiliki lauk pauk? Lauk pauk adalah kebutuhan yang sangat penting. Dan Yesus bertanya untuk kebutuhan murid-muridnya. Hari ini Yesus juga bertanya dalam perjumpaan ibadah kali ini. Bertanya yang sama, adakah makanan? Adakah keperluan sehari-hari yang kau butuhkan? Pada saat murid-muridnya datang ke pantai itu, dan murid-muridnya kaget karena di sana sudah ada ikan yang sedang dipanggang oleh Yesus, yang sedang dibakar. Ada roti di sana, ada perapian di sana. Saya tidak tahu kapan Yesus menangkap ikan, bagaimana Yesus mempunyai roti. Itu tidak usah dipikirkan, karena dia adalah roti hidup. Dia adalah sumber segala sesuatu. Bagi dia tidak ada yang tidak mungkin. Yang jelas, sebelum engkau menangkap ikan, Yesus sudah memiliki banyak ikan. Itulah keistimewaannya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saudara hari ini dengan kasihnya, tindakan kasihnya. Dia rindu memeluk saudara, bahkan dia rela mati bagi saudara sekalian. Pelajaran terakhir dari kisah Yesus menjumpai murid-muridnya di Danau Galilea. Yesus menjumpai murid-muridnya melalui sebuah perbuatan kuasa. Berulang-ulang Yesus menjumpai banyak orang lewat perbuatan kuasa, baik lewat perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sampai saat ini kita hadir dalam ibadah ini. Yesus menjumpai kita lewat berbagai kuasa yang Allah nyatakan. Yesus menyatakan dirinya melalui perbuatan kuasa nyata sekali dari perintahnya. Perintahnya mengejutkan, mengatakan tebar di sebelah kanan. Kebiasaan orang menebar di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Itu sebabnya Yesus memerintahkan sebuah perintah yang berbeda dari kebiasaannya. Dan Yesus bukan berarti tidak tahu seluk-beluk tentang nelayan. Dia tahu seluk-beluk terkecil sekalipun. Bahkan permasalahan ikan pun ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kristus tahu. Dan perintah ini bukan hanya diperintahkan yang unik di luar kebiasaan, yaitu di sebelah kanan. Tetapi perintah ini lebih unik dilakukan di siang hari. Perintah untuk menangkap ikan pada siang hari adalah perintah yang bertentangan dengan kebiasaan para nelayan, karena biasanya menangkap pada malam hari. Tetapi saudara-saudara, perbuatan kuasa yang dinyatakan oleh Yesus lewat perintahnya ini justru menimbulkan sebuah hal yang hebat sekali. Dan murid-muridnya untungnya mau mengikuti saran Yesus, sekalipun saat itu mereka belum tahu bahwa yang di pantai itu adalah Yesus. Belum sadar bahwa Yesus sedang berdiri di pantai itu dan memerintahkan. Hebatnya murid-muridnya dengan rendah hati melakukan saja, dan akhirnya sukses. Ini menunjukkan bahwa ketaatan memang mendatangkan keuntungan. Tidak ada kerugian bagi setiap orang yang taat. Saudara-saudara, perjumpaan Yesus dalam perbuatan kuasa ini nyata dari perintahnya. Tetapi perjumpaan Yesus melalui perbuatan kuasa ini bukan nyata lewat perintahnya saja, nyata lewat prosesnya. Prosesnya misteri. Bagaimana harus di sebelah kanan
Sedangkan semalam-malam mereka mencari ikan, tidak dapat kok. Misteri, kok ikan itu bisa ada di sebelah kanan? Misteri juga, kok harus dilakukan menebarnya ke sebelah kanan? Misteri bagaimana ikan bisa berkumpul di sebelah kanan. Sukar dipahami dan memang tidak bisa diselami. Itulah Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, nyatalah dalam kehidupan kita bahwa Tuhan berbuat segala sesuatu yang sulit dipahami, sulit dimengerti. Tuhan berbuat sesuatu misteri. Itu sebabnya lakukan saja dengan taat dalam prosesnya. Yang ketiga, soal perbuatan kuasa ini, Yesus menjumpai murid-muridnya lewat perbuatan kuasa ini. Bukan hanya soal memerintahkan dalam sebuah perintahnya, bukan hanya dalam sebuah prosesnya, yaitu ketaatan, tetapi nyata perbuatan kuasa ini dari hasilnya. Mengapa? Hasilnya begitu luar biasa. 150 ekor ikan besar. Mujizat masih berlaku. Saat murid-muridnya yang pertama pemanggilan, ada mujizat menangkap ikan yang sama. Sekarang pada saat Yesus bangkit, tetap sama, dapat menangkap ikan. Tuhan melakukan mujizat dengan cara dan peristiwa yang berbeda, tetapi Allah tetap melakukan mujizatnya bagi kita sekalian. Saya merindukan Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah rindu menjumpai saudara pada pagi hari ini. Mungkin lewat pekerjaan, Allah menjumpai dalam setiap kelompok, mungkin secara pribadi. Yang jelas Allah menjumpai saudara lewat tindakan kasih-Nya. Allah menjumpai saudara dalam waktu yang tepat. Allah menjumpai saudara dengan perbuatan kuasa, nyata dari perintahnya, nyata dari prosesnya, nyata dari hasilnya. Apalagi hasilnya selain ikan besar, selain mujizat yang tidak pernah berubah itu, hasilnya yang paling nyata adalah kembalinya murid-muridnya mengakui itu Tuhan, dan mereka mengenal persis itu Tuhan. Hasil yang paling akhir ternyata jelas, yang sangat dirindukan Allah dalam setiap orang adalah saudara hari ini mengenal Dia secara pribadi, menjumpai dan mengenal Dia. Itulah rencana perjumpaan Tuhan menjumpai saudara, supaya saudara mengenal. Petrus yang menyadari hal itu segera menggunakan pakaiannya. Dia terjun ke dalam danau itu dan segera menjumpai Yesus. Segera murid-muridnya mengakui itu Tuhan. Ini mau menunjukkan bahwa murid-muridnya kembali kepada Tuhan, bertobat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini satu titik utama Tuhan menjumpai saudara, supaya saudara mengenal secara pribadi Tuhan dan mengasihinya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kasih karunia, rahmat dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindukan Tuhan Yesus, Engkau berkarya dalam diri kami. Jumpai kami yang sedang lelah, jumpai kami yang sedang berbeban berat, jumpai kami yang sedang sedih, sedang kehilangan, sedang duka. Jumpai kami yang sedang bingung Tuhan, yang sedang mengalami tekanan. Engkau menjumpai kami, karena kami tahu di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus, Engkau menjumpai kami saat kami bekerja, Engkau menjumpai kami saat kami bersama-sama, Engkau menjumpai saat kami sendirian. Kami tidak mau diam Tuhan, kami harus bergerak. Kami tidak mau santai Tuhan, kami harus bekerja, harus menggunakan waktu dan tidak menjadi beban bagi banyak orang. Kami harus menjumpai Engkau Tuhan dalam setiap saat.
Kami tahu Engkau menjumpai kami saat kami ibadah dalam sebuah pertemuan-pertemuan, tetapi Engkau menjumpai kami juga dalam dunia kerja dan kesibukan kami, dalam kehidupan sehari-hari Engkau menjumpai kami. Dan perjumpaan kami dengan Engkau adalah paling tepat Tuhan, yaitu waktu kami sedang menghadapi pergumulan dan kegagalan. Engkau menjumpai kami supaya ada kelepasan dan pertolongan, karena Allah tidak pernah diam. Engkau menjumpai kami dengan kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang sangat indah mengatakan kepada kami, hai anak-anakku, adakah engkau memiliki lauk pauk? Tuhan, Engkau memperhatikan kebutuhan kami, dan Engkau menyebutkan kami anak-anak-Mu. Dan perjumpaan dengan Allah juga ya Bapa, dengan penuh kuasa melalui perintahnya, penuh kuasa melalui prosesnya yang misteri dan perlu ketaatan. Perjumpaan dengan Allah menghasilkan hasil dampak mujizat, 153 ekor ikan, bahkan pertobatan dan pengenalan Allah terjadi. Kami berdoa khusus Tuhan Yesus, berdoa memberikan kekuatan dan pertolongan, penghiburan secara khusus buat gembala sidang kami, Bapak Sugeng Prasetyo ya Bapak, yang kehilangan istrinya pulang ke rumah Bapa di surga. Berikan penghiburan dan kekuatan seluruh keluarga besar, bahkan jemaat. Biar nama-Mu tetap dipermuliakan dan ditinggikan. Tuhan, kami serahkan juga kehidupan kami, bangsa dan negara, gereja kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Tuhan, kami rindu Engkau menurunkan berkat-Mu turun atas kami, berkat yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, firman Allah telah kami dengar, tetapi suara Roh Kudus terus membimbing dan mengarahkan kami untuk kami hidup dalam pengenalan Allah dan pertobatan yang sejati. Kami rindu mengangkat tangan dan berkat Allah turun atas kami sekalian. Mari kita terima doa berkat hari ini. Angkat kedua tanganmu dengan rendah hati, pandang ke arah sorga, dan katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.